Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini kami akan menjelaskan apa itu supply chain management dari strukturnya, pengertiannya, penjelasannya, dan lain-lain. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu. Di sini ada Ana Laviani dengan NIM 1920675, kemudian ada Andri Triyadi dengan NIM 1920416, kemudian ada Haris Husnanda dengan NIM 1920812, kemudian ada Sumiati Lunggawan Tungkup dengan NIM 19200-406, dan saya sendiri Rismawati Dewi 19200-995. Oke, langsung aja ke penjelasannya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu supply chain management. Supply chain management itu rangkaian kegiatan yang diperlukan untuk merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan arus produk. Ini meliputi proses perolehan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk ke konsumen akhir dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya. Oke, kemudian aliran supply chain ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu material, informasi, dan dana. Material sendiri di sini adalah aliran barang yang mengalir dari upstream ke downstream. Perlu diketahui, maksud upstream di sini adalah ke hulu dan downstream itu ke hilir. Contohnya material di sini ada bahan baku, komponen, produk, dan lain-lain. Informasi itu aliran informasi yang bisa terjadi dari hulur ke hilir atau sebaliknya. Contohnya seperti order, ramalan, dan lain-lain. Kemudian ada dana. Dana itu pembayaran ya. Ini aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur supply chain sederhana. Bisa dilihat arah panah itu yang kiri ada hulu dan yang kanan ada hilir. Seperti penjelasan sebelumnya, aliran supply chain itu dari hulu ke hilir. Jadi struktur SC sederhana itu ada supplier, lalu ke manufaktur, distributor, wholesaler, retailer, dan yang terakhir customer. Lalu untuk aliran fisik itu ada material atau produk dan pengembalian atau return. Dan aliran pembayaran itu ada uang, invoice, dan pricing. Lalu yang terakhir, aliran informasi itu ada kapasitas, jadwal pengiriman, order, dan data penjualan. Lalu selanjutnya proses bisnis pada supply chain management. Ada proses bisnis rantai pasok, yaitu manajemen hubungan pelanggan, manajemen pelayanan pelanggan, manajemen permintaan, pemenuhan pesanan, manajemen aliran manufaktur, manajemen hubungan pemasok, pengembangan dan komersialisasi produk, dan manajemen pengembalian. Jadi proses bisnisnya itu dari aliran produksi, mengirim, pemasok, pabrik, pelanggan, dan pengguna itu aliran informasi. Seperti yang lihat di atas itu aliran produksi, mengirim, pemasok level 2, pemasok level 1, pabrik, pelanggan, pengguna atau pelanggan akhir itu aliran informasi. Selanjutnya aktivitas fisik pada SCM. Yang pertama pengadaan, yang kedua produksi, yang ketiga pendistribusian, yang keempat penyimpanan, dan yang kelima inventory control. Lalu selanjutnya aktivitas pasar pada SCM. Yang pertama survei pasar, yang kedua perancangan produk, dan yang terakhir layanan purna jual. Selanjutnya tentang fungsi manajemen SCM. Yang pertama, SCM secara fisik mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi dan mengantarkannya ke pemakai akhir. Yang kedua, SCM sebagai media pasar, yakni memastikan bahwa apa yang disuplai oleh rantai suplai mencerminkan aspirasi pelanggan atau pemakai akhir tersebut. Selanjutnya, yaitu tentang prinsip SCM dalam merumuskan keputusan strategis. Yang pertama, segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, sesuaikan jaringan logistik untuk kebutuhan pelanggan yang berbeda. Yang ketiga, mengetahui sinyal pasar sebagai dasar perencanaan kebutuhan. Yang keempat, dekatkan produk yang lebih dekat dengan konsumen dan percepat konversi di rantai suplai. Yang kelima, kelola sumber suplai secara strategis. Yang keenam, mengembangkan strategi teknologi
untuk rantai supply yang mendukung pengambilan keputusan berhierarki. Yang ketujuh, adopsi pengukuran kerja sebuah supply chain secara keseluruhan. Selanjutnya, di sini ada beberapa tahapan dalam SCM. Pertama, ada baseline, yaitu masing-masing fungsi bisnis melakukan aktivitas secara terpisah dari fungsi bisnis lain. Yang kedua, integrasi fungsional, yaitu sekurang-kurangnya ada penggabungan fungsi yang melakukan aktivitas hampir sama. Yang ketiga, integrasi internal, di mana diperlukan pengadaan dan pelaksanaan perencanaan kerangka kerja. Yang terakhir, integrasi eksternal, yaitu integrasi supply chain secara sebenarnya diperluas dengan supplier dan pelanggan. Strategi utama dan kebijakan SCM. Di sini dapat kita lihat ada tabel dengan masing-masing kolom berisi strategi utama, sumber keunggulan, dasar bersaing, dan peran utama SCM. Untuk strategi utama inovasi, sumber keunggulannya adalah merek dan keunikan teknologi, dasar bersaingnya adalah inovasi produk, dan peran utama SCM adalah kecepatan waktu dan volume ke pasar. Untuk biaya, sumber keunggulannya adalah efisiensi operasi, dasar bersaingnya harga murah, peran utama SCM adalah infrastruktur yang efisien dan murah. Dan selanjutnya untuk pelayanan, ada sumber keunggulannya adalah pelayanan terbaik, dasar bersaingnya adalah sesuai kebutuhan khusus konsumen, dan peran utama SCM-nya adalah efisiensi produk awal dan fleksibilitas produk akhir dan sistem komunikasi. Dan yang terakhir ada mutu, dengan sumber keunggulannya adalah keandalan dan keamanan produk yang terkenal keandalannya untuk dasar bersaing, dan peran utama SCM adalah pengendalian mutu dan keamanan di sepanjang SCM. Selanjutnya adalah tantangan SCM. Di sini ada dua, yaitu kompleksitas struktur supply chain dan ketidakpastian. Di dalam kompleksitas struktur supply chain terdapat dua, yaitu melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda, dan yang kedua adalah perbedaan bahasa, zona waktu, dan budaya antar perusahaan. Sedangkan untuk ketidakpastian ada tiga, yaitu yang pertama ketidakpastian pemerintah, yang kedua ketidakpastian pasokan, diantaranya lead time pengiriman, harga, kualitas bahan baku, dan lain-lain. Yang ketiga ketidakpastian internal, ya, diantaranya kerusakan mesin, kinerja mesin tidak sempurna, ketidakpastian kualitas produk, dan lain-lain. Dan selanjutnya electronic procurement, yaitu aplikasi internet untuk mendukung proses pengadaan. Yang kedua, berfungsi untuk proses pengadaan bahan baku dan komponen item yang masuk dalam kelompok MRO, yaitu maintenance, repair, dan juga operation. Yang ketiga, dapat mendukung hubungan jangka pendek dan juga jangka panjang. Yang selanjutnya, electronic fulfillment, yaitu aplikasi internet untuk pemenuhan pemesanan pelanggan. Kegiatan yang termasuk dalam proses fulfillment ini, yang pertama menerima order dari pelanggan. Jadi pelanggan bisa memesan barang dari aplikasi atau mungkin web-based ordering. Yang kedua, komunikasi dengan pelanggan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pelanggan. Yang ketiga, mengelola interaksi proses pembayaran. Yang keempat, manajemen gudang. Yang kelima, manajemen transportasi. Yang keenam, kegiatan pengembalian produk dari pelanggan.